Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Cahaya Alatif. Saya mahasiswa dari kelas Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloleo. Baiklah, saya akan mempresentasikan satu jurnal yang berjudul Identifikasi Mikroorganisme pada EM1 dan Mutbal yang digunakan dalam penjernihan air sungai buatan. Salah satu upaya penanggulangan penurunan kualitas air sungai yang tercemar oleh limbah domestik adalah dengan menyisihkan langsung kontaminan dari air sungai dengan menggunakan mutbal yang terbuat dari dedak padi, tanah liat, dan EM1 aktif. EM atau efektif mikroorganisme adalah kultur campuran dari mikroorganisme alami yang efektif, menguntungkan, dan bersifat non-patogen seperti bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, klamir, actinomycet, dan jamur fermentatif yang mampu memulihkan lingkungan. Alat yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama, nutrien agar atau Na untuk identifikasi bakteri. Yang kedua, potato dextrose agar atau PDA untuk identifikasi jamur. Dan yang ketiga yaitu Aquades. Bahan yang digunakan yaitu mutbal, di mana mutbal terbuat dari 10% dedak padi, 90% tanah liat, dan 40% AM1 aktif. Metodenya yang pertama, pengenceran untuk isolasi. Pengenceran untuk isolasi ada 2. Yang pertama, pengenceran untuk isolasi EM aktif. 1 mili EM aktif dicampur dengan 9 mili Aquades steril, kemudian diperoleh pengenceran 10⁻⁻1. Kemudian 1 mili dari pengenceran 10⁻⁻1 dicampur dengan 9 mili Aquades sehingga memperoleh pengenceran 10⁻⁻2. Perlakuan yang sama dibuat hingga memperoleh pengenceran 10⁻⁻7. Kemudian diambil 1 mili dari setiap pengenceran dari 10⁻0 sampai 10⁻⁷. Yang kedua, pengenceran untuk isolasi mutbal. Media suspensi dibuat dari 10 mili air dan mikroorganisme yang diambil dengan menggunakan jarum Mohse. Tahapan pengenceran yang dilakukan sama dengan tahapan pengenceran pada EM1 aktif. Setelah itu dilakukan penanaman hasil pengenceran pada media agar Na dan PDA pada suhu hangat yaitu 40-50 derajat Celcius. Kemudian dalam cawan Petri. Kemudian cawan Petri diinkubasi selama 1 hari pada suhu 30 derajat Celcius untuk bakteri dan selama 2 hari pada suhu 27 derajat Celcius untuk jamur. Setelah terlihat koloni yang tumbuh, kemudian sedikit koloni diinokulasi kembali pada media agar dalam cawan Petri dengan teknik gores untuk mendapati koloni yang tidak tercampur dengan koloni lainnya, dan diinkubasi lagi selama 1 hari pada suhu 30 derajat Celcius untuk bakteri dan selama 2 hari pada suhu 27 derajat Celcius untuk jamur. Selanjutnya, untuk identifikasi bakteri ada 2 cara. Yang pertama, pewarnaan gram. Biarkan dibuat apusan, kemudian difiksasi dan diteteskan dengan kristal violet yang didiamkan selama 1-2 menit, kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir. Setelah itu, apusan ditetesi dengan lugol dan didiamkan 1-2 menit, kemudian dibuang tanpa dibilas dengan air, langsung ditetesi alkohol sebanyak 95% dan didiamkan selama 30 detik. Kemudian dicuci dengan air mengalir. Apusan dikeringkan menggunakan kertas serap dan ditetesi dengan safranin yang didiamkan selama 30 detik. Apusan kemudian dicuci kembali dengan air mengalir dan dikeringkan. Apusan kemudian ditetesi dengan minyak imersi, kemudian diamati dengan mikroskop pada perbesaran 1000 kali. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu pewarnaan spora. Apusan dibuat yang kemudian difiksasi. Setelah itu, permukaan apusan ditutup dengan menggunakan kertas serap yang ditetesi malaceite green, kemudian ditaruh di atas penangas air selama 5 menit. Setelah itu, apusan dicuci dan ditetesi kembali dengan safranin, kemudian didiamkan selama 30 detik. Setelah itu, dibilas dengan menggunakan air mengalir. Apusan diamati dengan mikroskop pada perbesaran 1000 kali dan ditetesi minyak inersi terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu untuk identifikasi jamur, PDA ditetesi pada kaca objek, kemudian diletakkan di atas tabung steril dalam cawan yang steril. Setelah dia membeku kembali, dibuat goresan dari biakan PDA miring yang berisikan jamur yang akan diidentifikasi. Air steril ditambahkan ke dalam cawan, kemudian diinkubasi selama 2 hari pada suhu 27 derajat Celcius. Setelah waktu inkubasi, permukaan objek dilapisi cover glass, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Baiklah, kesimpulannya, identifikasi mikroorganisme pada EM1 aktif dan mutbal menunjukkan adanya perbedaan jenis mikroorganisme ditemukan pada EM1 aktif dengan mutbal, di mana bakteri pada EM1 aktif yaitu Bacillus sp, sedangkan bakteri pada mutbal yaitu bakteri yang berbentuk basil, gram negatif dan tidak berspora sehingga bukan Bacillus sp.
untuk jamur yang teridentifikasi yaitu Bipolaris sp pada EM1 aktif dan Mucor sp pada Mutbal. Jenis-jenis mikroorganisme yang diidentifikasi dari EM1 aktif dan Mutbal semuanya diketahui merupakan mikroorganisme yang bersifat heterotrop sehingga dapat menguraikan senyawa organik. Baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai jurnal yang berjudul Identifikasi Mikroorganisme pada EM1 dan Mutbal yang digunakan dalam penjernihan air sungai buatan. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.